hanya orang lemah. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana mungkin rumah judi kediaman wali kota tutup? Kamu mau bertaruh lagi? Saat ini, ekspresi Chang Song langsung menjadi serius. Sebelumnya, Yeyan sudah mendapatkan banyak uang dari rumah judi kediaman wali kota. Namun, di hadapan kekuatan sebenarnya, keberuntungan Yeyan terlihat semakin tidak ada nilainya. Tentu saja, jawab Yeyan. Kelihatannya kamu ingin bertaruh untuk kemenanganmu. Tingkat kelipatan pembayaran 1:10. Ucap Chang Song dengan percaya diri. Dia sangat jelas dengan alam pencapaian Chang Yang, jadi mereka pasti tidak akan kalah. Dengan demikian, tingkat kelipatan pembayaran untuk nama Chang Yang hanya 1:0. Hal ini juga membuat para praktisi di kota Changyun tidak begitu tertarik untuk melakukan taruhan. Tingkat kelipatan pembayaran ini lumayan. Yeyan langsung mengeluarkan obat herbal, kristal binatang spiritual, uang spiritual dan lain-lain untuk dijadikan bahan taruhan. Aku juga ingin bertaruh. Anggota keluarga yang lain juga berjalan ke depan untuk bertaruh. Mereka semua bertaruh untuk Yeyan. Kejadian ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Datang dari mana kepercayaan diri keluarga Ye? Awalnya, Chang yang merasa sangat percaya diri. Namun, setelah melihat adegan ini, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Sejujurnya, dia merasa sedikit panik. Nenek Wa, Chang Shang dan yang lain juga mengernyitkan alisnya. Ekspresi orang-orang yang bertaruh di pihak Chang Yang pun terlihat tidak baik. Bahkan, Chang Song juga sangat terkejut. Apakah keluarga yang menjadikan semua aset mereka sebagai taruhan? Jika bukan karena memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap Yeyan, mereka tidak akan seperti ini, bukan? Apakah keluarga Ye? Liu Qian yang berada di atas tribuna sedikit mengernyitkan alisnya dengan sorot mata yang kebingungan. Dengan bakat dan kekuatan Chang Yang, dia tidak mungkin kalah, bukan? Namun, tingkah keluarga Ye sekarang sungguh aneh. Saat ini, Yeyan melihat ke arah orang-orang sambil berkata dengan suara keras. Semuanya, aku, Yeyan yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Kalian tidak mau bertaruh? Suara teriakan ini membuat orang-orang tercengang. Ekspresi Chang Song, Chang Yang hingga seluruh anggota keluarga wali kota terlihat serius. Bahkan, tatapan Chang Shang langsung tertuju pada Yeyan. Haha! Yeyan tertawa setelah menyadari tatapan Chang Shang. Bukankah kediaman wali kota ingin bersekongkol dengan keluarga Yun? Bukankah ingin membunuh dirinya dan keluarga Ye? Kali ini, Yeyan ingin membuat kediaman wali kota menghabiskan banyak uang. Wush! Detik berikutnya, beberapa praktisi saling bertatapan. Namun, hanya ada satu orang berjalan ke depan untuk bertaruh pada Yeyan dengan nilai 10 sen spiritual. Bagaimana kejujuran dari keluarga Ye? Apakah kami pernah membohongi kalian? Selain itu, kamu tidak akan rugi banyak kalau bertaruh, jadi kalian tidak akan terjebak. Bertaruh kristal binatang spiritual menjadi pil spiritual, serta bertaruh orang suci selanjutnya adalah kamu dan aku. Lanjut Yeyan. Orang ini, cukup tidak kalau aku bertaruh? Seketika, ada beberapa orang yang mengeluarkan uang spiritual dan benda berharga untuk bertaruh atas nama Yeyan. Bagi mereka uang spiritual itu tidaklah banyak, jadi mereka hanya mencari kesenangan saja. Namun, jika menjumlahkan total dari taruhan para praktisi, maka angka itu akan sangat menakutkan. Jika kali ini Chang yang kalah, maka kediaman wali kota akan rugi besar. Bukan hanya rumah judi yang akan bangkrut, bahkan uang yang dihasilkan dalam beberapa tahun ini pun harus dikeluarkan. Saat ini, Chang Shang tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Selanjutnya, mari kita mulai upacara suci Changyun. Hal ini juga membuat Chang Song menghela napas lega. Meskipun dia tahu Chang yang pasti menang, melihat begitu banyak orang yang mengantre untuk bertaruh atas nama Yeyan membuatnya sedikit panik. Tatapan mata Chang Shang terlihat dingin sambil berkata, Yeyan, naik ke atas panggung.
Mendengar suara itu, Yeyan pun menaiki panggung bulan. Saat ini, angin kencang meniup pakaiannya hingga sosok keteguhan dari pemuda dalam terpaan angin itu pun menarik perhatian orang-orang. Bahkan Liu Qianqian juga sedikit tercengang. Dia harus mengakui hanya dari ketampanan saja, Yeyan sudah mengalahkan Chang Yang, bahkan telah melampaui murid terbaik yang berlatih di Akademi Wanyan, Kerajaan Wanyan. Sayang sekali, yang dilihat di alam ini bukanlah penampilan, tapi kekuatan. Karena kamu menang di pertarungan Changyun, dalam upacara suci hari ini, kamu akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang-orang kota Changyun di atas panggung bulan ini. Tapi, untuk peraturan upacara suci Changyun, aku ingin bertanya apakah ada orang kota Changyun yang tidak terima dan ingin menantang Yeyan? Tanya Chang Shang. Yeyan tersenyum ringan di atas panggung bulan. Semua orang kota Changyun sudah tahu jika Chang Yang ingin menantangnya. Untuk apa Chang Shang masih memainkan trik ini? Wush! Semua orang menyaksikan Chang yang melesat ke atas panggung, lalu berkata, "Aku, Chang Yang akan menantangmu untuk menentukan kemenangan, serta hidup dan mati. Apa kamu berani?" Suara ini terdengar sangat bertenaga, serta mengandung kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 6 yang menggemparkan sekitar. Aura ini membuat orang-orang tercengang. Alam Chang Yang sudah meningkat. Hais, kita sudah dibohongi. Seharusnya kita tidak boleh terlalu bersemangat untuk bertaruh di pihak Yeyan. Gumam banyak praktisi kota Changyun. Sementara itu, saat ini yang paling bahagia adalah Chang Song. Kehebatan Chang Yang membuat dia bisa menghela napas lega. Yeyan berkata sambil melihat Chang Yang. Hanya orang lemah, apa yang perlu ditakutkan? Hal ini membuat banyak praktisi yang berada di sana terkejut. Keberadaan seperti apa Chang Yang? Pemuda berbakat sesungguhnya bahkan dibilang adalah orang lemah. Bocah ini cukup menarik. Sepertinya dia tidak tahu kalau Chang Yang sudah direkrut menjadi murid Akademi Wanyan. Kalau dia mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan berkata demikian. Sepasang pemuda dan gadis yang berada di atas tribune itu pun terpana. Mereka datang ke sini demi mencari pemuda berbakat untuk Akademi Wanyan. Setelah beberapa hari di sini, mereka merasa hanya Chang Yang lah yang lebih cocok. Tidak peduli dimanapun seorang master jiwa berada, mereka tetap adalah orang berbakat yang sesungguhnya. Hanya ada 1 hingga 2 kuota di setiap kota dan mereka memberikan kuota itu pada Chang Yang. Hanya saja, masalah ini belum diumumkan. Apakah karena tahu dia sedang mencari mati? Jadi dia bertingkah gila untuk terakhir kalinya? Liu Qianqian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bakat Yeyan memang tidak bisa dia sangkal, tapi dia benar-benar kehabisan kata-kata melihat sikap gila Yeyan. Semua praktisi di dalam kota Changyun juga berpikir demikian. Bang! Chang yang berdiri di atas panggung bulan dengan ekspresi yang sangat dingin. Beberapa tahun ini, tidak peduli kemanapun, dia selalu dihormati. Hanya Yeyan seorang yang berani berkata seperti ini di hadapannya. Setelah memikirkannya, terpancar niat membunuh dari tubuhnya. Detik berikutnya, dia melangkah maju, lalu aura alam pembentukan alkimia tingkat 6 langsung membludak diikuti dengan sebuah tinjuan. Kekuatan tinju itu mengguncang dan mengagetkan segala penjuru arah. Tubuh suci! Dia bahkan mengaktifkan kultivasi tubuh suci untuk menghadapi Yeyan. Orang-orang tercengang, hati mereka dipenuhi dengan rasa tak percaya. Mereka juga paham jika Chang yang benar-benar murka, dia sama sekali tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan pada Yeyan. 1 tinjuan untuk menyelesaikan pertarungan. Gumam beberapa orang tua. Melihat situasi ini, Yeyan tersenyum tipis di atas panggung bulan. Memang benar 1 tinjuan akan menyelesaikan pertarungan. Namun, dialah yang menghabisi Chang Yang. Bang! Saat Chang Yang menyerang, ekspresi Yeyan langsung menjadi serius. Aura alam pembentukan alkimia tingkat 6 juga langsung aktif, lalu kekuatan spiritual berkumpul pada kepalan tangannya hingga mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Setelah itu, dia melayangkan tinjunya ke arah serangan tinju Chang Yang. Krak!
Terdengar sebuah suara nyaring, lalu semua orang melihat tubuh Chang yang terpental jauh dan terjatuh dengan keras ke sudut panggung bulan, hingga meninggalkan sebuah jejak panjang di lantai panggung. Kejadian ini membuat mata semua praktisi di atas tribune terbelalak. Bab 54, lemah sekali, aku baru menggunakan separuh dari kekuatanku. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Pandangan semua orang langsung tertuju ke arah Chang Yang. Mereka melihat tangannya sudah hancur dan napasnya sudah berhenti. Dia telah meninggalkan dunia ini. Keponakan wali kota apaan? Muridnya Zuan Chen? Begitu dipukul oleh Ye Yan, Chang Yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya. Kebanggaan Chang Yang sebagai seorang master jiwa langsung terkesan sangat konyol saat berhadapan dengan kekuatan Ye Yan yang luar biasa. Saat ini, orang-orang yang melihat ke atas tribune diam tak bersuara. Bahkan banyak orang merasa mereka baru mengedipkan mata mereka, tapi pertarungan sudah berakhir. Namun, di kursi tamu kehormatan, sudut bibir Nenek Wa dan Chang Shang langsung terangkat. Di atas panggung bulan, Ye Yan menggelengkan kepalanya, lalu bergumam sembari menatap mayat Chang Yang. Sepertinya pukulanku terlalu kuat. Kalau aku tahu kamu selemah ini, aku pasti akan mengurangi kekuatanku agar kamu bisa mengucapkan pesan-pesan terakhir sebelum kamu mati. Glek. Begitu Ye Yan selesai berbicara, orang-orang yang berada di lokasi semakin terkejut. Ye Yan kembali bergumam. Padahal aku hanya menggunakan separuh dari kekuatanku. Orang-orang yang berada di lokasi merasa sangat terkejut. Kalau ingin membunuh seseorang, lebih baik membongkar isi pikirannya. Dengan kata lain, untung saja Chang Yang sudah mati, kalau tidak, dia pasti akan muntah darah saat mendengar perkataan Ye Yan. Bam! Di bawah panggung, raut wajah Chang Song terlihat sangat pucat. Chang Shang tahu kali ini rumah judinya pasti akan ditutup dan kerugian yang harus ditanggungnya akan sangat besar. Gara-gara Ye Yan, seluruh keuntungan yang selama beberapa tahun ini didapatkannya dari rumah judi ini akan ludes. Krak! Di tempat duduk tamu kehormatan, jemari Chang Shang sudah menancap ke dalam kursi batu yang didudukinya. Dia berusaha keras meredam amarahnya yang hampir meledak. Sorot mata Nenek Wa berubah menjadi dingin. Dia juga sedang berusaha keras meredam amarahnya. Perkembangan Ye Yan terlalu cepat. Kalau terus seperti ini, tak lama lagi Ye Yan pasti akan mencapai alam spiritual gua atau bahkan alam spiritual jiwa. Wali kota tidak ingin ada master alam spiritual jiwa muncul di kota Changyun, apalagi keluarga Yun. Mereka lebih tidak berhadap pada orang sehebat ini muncul kota Changyun. Hanya saja, saat ini orang-orang sedang melihat mereka sama sekali tidak bisa menyerang Ye Yan. Seketika, tatapan Nenek Wa pun tertuju ke arah Kidau. Kidau langsung mengangguk, kalau dia telah mencapai alam spiritual gua tingkat 6 dan menyerang Ye Yan, satu serangan darinya pasti bisa membunuh pemuda itu. Namun, dia mendapati Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain sedang menatapnya, Feng Ling dan komplotan mereka dengan sorot mata dingin. Hal ini membuat Kidau mengernyitkan keningnya. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyerang Ye Yan. Bahkan para praktisi keluarga Qi dan keluarga Feng yang berada di alam spiritual gua juga tidak luput dari tatapan Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain. Seketika, tatapan Kidau pun tertuju ke arah Qi Changyun. Qi Changyun yang telah merasakan tatapan ini pun langsung mengangguk. Qi Changyun adalah seorang praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 9. Selain itu, Qi Changyun berada di sebuah pojokan di bawah panggung bulan, tidak ada orang memperhatikan dirinya. Shoo! Memikirkan hal ini, Qi Changyun pun bergerak, lalu langsung melompat ke atas panggung bulan. Dia mengaktifkan seluruh kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 9 miliknya, bahkan pedang di genggamannya telah bergemuruh, lalu dia pun menusukkan pedang itu ke arah jantung Ye Yan. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat para praktisi di tribune tidak sempat bereaksi. Keluarga Qi Changyun, mereka sungguh keji. Orang-orang pun langsung memaki-maki keluarga Qi. Bahkan Liu Qianqian pun mengernyitkan keningnya. Aksi Ye Yan hari ini benar-benar mengejutkannya.
Dia juga akhirnya mengerti kenapa sebelumnya keluarga Ye sangat yakin dengan kemampuan Yeyan, tapi dia tidak menyangka demi membunuh Yeyan, keluarga Qi bahkan tidak peduli lagi dengan reputasi keluarga mereka. Hah, apalah artinya sebuah reputasi? Kalau Yeyan semakin hebat, keluarga Qi pasti akan hancur. Ucap Qi Dao di dalam hati, lalu dia pun menghela napas. Kekuatan Qi Changyun sudah cukup untuk membunuh Yeyan. Huh! Di saat yang sama, Nenek Wa, Chang Shang dan beberapa orang lain menghela napas lega. Namun, di atas panggung bulan, Yeyan tersenyum sembari berkata, "Ada yang datang untuk mengantarkan nyawa lagi." Alasan kenapa Yeyan tidak turun dari panggung bulan karena dia ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk mengantarkan nyawa mereka. Yeyan juga langsung mengaktifkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Kalau sekarang dia tidak membunuh mereka, maka kapan lagi? Entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan ekspresi wajah Yeyan. Dia terlihat sangat bersemangat. Orang-orang melihat ke atas tribuna dengan heran. Ketika mereka melihat Yelong dan anggota keluarga Ye yang lain, mereka semakin heran kenapa Yelong dan keluarga Ye yang lain tidak merasa khawatir. Bang! Di saat orang-orang masih merasa heran, mereka melihat di atas panggung bulan, Yeyan langsung menggunakan mantra pedang terbang, lalu energi pedangnya bergemuruh dan langsung melesat. Dang dang dang. Qi Changyun berhasil menghadang serangan 3 pedang terbang pertama dengan pedangnya. Tapi semakin dia menghadang serangan pedang terbang itu, dia semakin terkejut. Jelas-jelas Yeyan hanyalah seorang praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 6, kenapa kekuatan Yeyan tidak berada di bawahnya, malah berada jauh di atasnya? PVT. Sebelum Qi Changyun mengerti kenapa kekuatan Yeyan bisa berada di atasnya, sebuah pedang terbang telah menebas kepalanya. Ini? Semua orang melihat ke atas tribuna dengan raut wajah terkejut. Raut wajah Qi Dao juga berubah menjadi pucat pasi. Qi Changyun telah mati? Jangankan membunuh Yeyan, Qi Changyun bahkan belum sempat menyentuh sehelai pun rambut Yeyan. Sorot mata Nenek Wa, Chang Shang dan komplotan mereka juga berubah menjadi dingin. Mereka merasa sangat terkejut. Akhirnya aku terpaksa mengerahkan 7/10 dari kekuatanku. Ucap Yeyan sembari berdecak. Bocah sialan! Qi Dao sangat marah saat mendengar perkataan Yeyan. Namun, pada saat ini, Yelong berdiri di hadapannya sembari tersenyum sinis. Patriarki baru kehilangan seorang putra. Sekarang pengurusmu juga telah meninggal. Lebih baik kamu tenang dulu. Kamu! Qi Dao menjadi semakin marah. Sementara itu, niat membunuh yang kuat juga terpancar dari tubuh Feng Ling. Kenapa? Keluarga Feng juga ingin menyerang Yeyan? Yelong sudah tahu akan terjadi hal seperti ini. Aura di tubuhnya pun langsung membludak. Meskipun dia adalah seorang praktisi alam spiritual gua tingkat 6, dia sangat tenang. Di genggamannya ada sebuah senjata spiritual tingkat menengah yang kekuatannya setara dengan alam spiritual gua tingkat 7. Ketika Feng Ling melihat hal ini, dia pun langsung menghentikan langkah kakinya. Sejak kapan keluarga Ye memiliki senjata spiritual tingkat menengah? Senjata spiritual ini merupakan benda berharga. Keluarga Feng dan keluarga Qi tidak akan sanggup menghadapi kekuatan senjata ini. Terlebih lagi, sekarang kekuatan Yelong sudah mencapai alam spiritual gua tingkat 6, sekalipun mereka bekerja sama untuk melawan Yelong, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Di kursi tamu kehormatan, Chang Shang juga telah melihat semua ini. Dia sangat marah dan ingin menghabisi keluarga Ye, tapi dia juga tahu kalau dia turun tangan. Reputasi keluarga Chang selama ratusan tahun ini akan langsung hancur dan kelak keluarga orang suci tidak akan dihormati lagi. Jadi, untuk saat ini, Chang Shang hanya bisa bersabar. Saat dia melihat Yeyan, dia pun berkata dengan menggeram. Upacara suci Changyun telah berakhir. Yeyan adalah pemenangnya. Di bawah panggung bulan, Yelong dan anggota keluarga Ye yang lain pun menghela napas lega. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Hanya begini saja. Cibir Yeyan di atas panggung bulan. Keluarga Qi, keluarga Feng,
wali kota dan keluarga Yun tidak menyiapkan lawan lain untuknya. Mereka seyakin itu dengan kemampuan Changyang. Yeyan tertawa dengan sinis, lalu setelah dia dinyatakan sebagai pemenangnya, dia pun turun dari panggung bulan. Namun, saat Yeyan tiba di hadapan Chang Song, dia berhenti lalu berkata, "Semuanya, jangan lupa dengan taruhan kalian, 10 kali lipat." Kemudian, Yeyan menatap Chang Song sembari berkata, "Demi menjaga reputasi kediaman wali kota, seharusnya wali kota tidak akan melanggar janji, kan? Nanti keluarga Ye pasti akan mengutus orang ke rumah judi." Setelah Yeyan selesai berbicara, dia pun pergi. Sementara itu, Chang Song berdiri di tempatnya dengan raut wajah pucat. Apa yang Yeyan lakukan ini seperti menabur garam di atas lukanya. Akan tetapi, semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Semakin lama bocah ini, semakin menarik. Chang yang sudah mati, ini berarti kesempatan untuk pergi ke Akademi Wanyan tidak jadi diberikan kepadanya. Namun, harus ada orang yang mewakili kota Changyun untuk pergi ke Akademi Wanyan. Kalau begitu, kesempatan ini hanya bisa diberikan kepada Yeyan. Benar, kalau dia masuk ke Akademi, pasti akan menjadi sangat ramai, kan? Bagaimanapun juga, di kerajaan Wanyan, orang-orang dari kota Changyun selalu berada di posisi yang lemah. Sekarang, yang membuatku bingung adalah, berapa nilai yang harus diberikan kepadanya? Seorang pria dan wanita yang berasal dari Akademi Wanyan menatap ke arah tribuna sembari sibuk berdiskusi. Bab 55. Bagaimana kalian bisa tahu kekuatanku yang sesungguhnya hanya selevel ini saja? Selama ini, di Akademi Wanyan, murid dari kota Changyun merupakan murid yang paling lemah. Awalnya, mereka menerima Chang yang menjadi murid Akademi Wanyan untuk memperbaiki situasi ini. Bagaimanapun juga Chang yang adalah seorang master jiwa. Alhasil, Chang yang langsung mati setelah mendapatkan satu pukulan dari Yeyan. Dilihat dari bakatnya, dia bisa diberi level nila. Ucap pemuda itu. Di Akademi Wanyan, level setiap murid ditentukan dari bakatnya. Level-level itu terdiri dari level merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Meskipun level nila bukan level tertinggi, level ini sudah termasuk sangat hebat. Sementara itu, sebelumnya Chang yang hanya diberi level biru. Meskipun kekuatan Chang yang di bawah Yeyan, di kerajaan ini seorang master jiwa akan selalu mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Wanita itu juga mengangguk, lalu mereka pun diam-diam berjalan menuju kediaman Ye. Saat ini, orang-orang masih menatap panggung bulan dengan terkejut. Kejadian barusan benar-benar telah mengejutkan mereka. Hanya 1,5 bulan? Benar! Orang-orang saling menatap satu sama lain dengan tatapan terkejut. Baru 1,5 bulan sejak keluarga Yun memutuskan perjanjian pernikahan antara Yun Feksu dan Yeyan, tapi sekarang Yeyan sudah menjadi sehebat ini. Bisa dikatakan kecepatan berlatihnya seperti sebuah keajaiban. Hanya saja kalau keluarga Ye ingin bangkit kembali, seharusnya tidak akan bisa semudah itu. Ucap orang-orang sembari berdecak, masih ada wali kota, keluarga Yun dan beberapa orang hebat lainnya. Bagaimana mungkin keluarga Ye bisa bangkit kembali dengan semudah itu? Pada saat ini, sorot mata Nenek Wa dan Chang Shang telah dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Chang yang bukan hanya anggota keluarga wali kota, dia juga merupakan murid Zuan Chen. Yeyan bahkan berani membunuhnya. Gumam Chang Shang. Nenek Wa juga tersenyum. Zuan Chen terkenal sebagai orang yang sangat menjaga dan menyayangi muridnya. Terlebih lagi, orang yang memiliki bakat menjadi seorang master jiwa sangat sulit ditemukan. Di usia tuanya, Zuan Chen akhirnya menerima Chang yang menjadi muridnya dan mendidiknya secara langsung, tapi sekarang Chang yang malah dibunuh oleh Yeyan. Seharusnya tidak perlu memakan waktu beberapa hari, masalah ini pasti akan menyebar sampai ke telinga Zuan Chen, kan? Paling lama setengah bulan, Zuan Chen pasti akan datang, tiba saatnya, batin Nenek Wa. Kalau ada master jiwa alam spiritual gua seperti Zuan Chen, apalah artinya keluarga Ye? Mereka pasti akan langsung musnah. Oleh karena itu, Nenek Wa pun merasa tenang. Pria tua di samping Liu Qianqian menatap ke arah tribuna.
lalu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia pun berkata, Yeyan telah menimbulkan masalah besar. Benar, ucap Liu Qianqian sembari mengangguk. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul betapa mengerikannya seorang Zuan-Chan. Master jiwa alam spiritual gua yang secara khusus berlatih membuat pil. Di seluruh kerajaan Wanyan, dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan banyak pendukung. Kalau Zuan-Chan datang sendiri karena murka, dia pasti bisa meratakan kota ini. Sebelum pergi, kita pergi ke kediamannya dulu. Kalau tidak, aku tidak bisa memberikan penjelasan kepada kakek. Beberapa saat kemudian, Liu Qianqian beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju kediaman Ye. Pada saat ini, di aula utama kediaman Ye, Ye Long, Ye Hu, Ye Bao dan anggota keluarga Ye yang lain sedang berkumpul. Ye Yan juga ada di sana. Di hadapan mereka berdiri seorang pria dan seorang wanita. Akademi Wanyan! Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain sangat terkejut saat mendengar pria dan wanita itu berasal dari Akademi Wanyan. Akademi Wanyan merupakan sekolah pelatihan terhebat di kerajaan Wanyan. Bisa dikatakan kekuasaan Akademi Wanyan hanya satu level di bawah keluarga kerajaan. Bahkan sekte Jianling, sekte nomor 1 di kerajaan ini tidak ada apa-apanya dibanding Akademi Wanyan. Yang paling penting adalah Ye Xiaotian juga pernah bersekolah di sana. Benar. Pria yang bernama Zhou Shan mengangguk sembari berkata, Yeyan, apakah kamu bersedia masuk ke Akademi Wanyan? Zhou Shan bertanya seperti ini hanya sekadar formalitas saja. Siapa yang akan menolak untuk masuk ke Akademi Wanyan? Meskipun sekte Yun Chao merupakan sekte paling hebat di antara beberapa kerajaan. Namun, sekte Yun Chao hanya menerima murid sekali dalam 3 tahun dan beberapa bulan lalu mereka sudah menerima murid baru. Terlebih lagi, sekarang anggota sekte mereka sedang sibuk memperebutkan kesempatan untuk menjadi ketua sekte yang selanjutnya, seharusnya mereka tidak akan datang ke kerajaan Wanyan lagi. Kalian tidak takut dengan dendam antara aku dan keluarga Yun? Tanya Yeyan dengan raut wajah serius. Yeyan tahu sekte Jianling sangat menghindari hal ini. Kami tidak takut. Zhao Yue, wanita di samping Zhou Shan berkata, Akademi Wanyan mendidik murid untuk membuat kerajaan menjadi kuat. Kami tidak akan ikut campur dengan dendam orang lain. Meskipun Zhao Yue sudah berbicara seperti itu, Yeyan lanjut bertanya. Kalau begitu, kalian juga tidak takut dengan sekte Yun Chao? Saat Zhou Shan dan Zhao Yue mendengar Yeyan menyebut nama sekte Yun Chao, mereka pun mengernyitkan kening mereka. Mereka memang tidak takut dengan keluarga Yun yang sekarang. Meskipun Yun Fexu adalah orang suci, Akademi Wanyan juga memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan Yun Fexu sekalipun seharusnya tidak mungkin berani menyerang mereka seenaknya. Kan? Namun, kalau Yun Fexu menjadi pimpinan sekte Yun Chao yang selanjutnya, masalahnya akan berbeda lagi. Sekte Yun Chao memang kuat. Tapi kalau mereka berani mencari masalah dengan Akademi Wanyan, mereka akan menanggung kemarahan seluruh rakyat kerajaan ini. Ucap Zhou Shan. Akademi Wanyan telah berdiri selama ribuan tahun. Dulu, ada banyak orang suci yang berlatih di akademi ini di saat mereka masih muda. Sampai sekarang, ada berapa banyak keluarga orang suci yang memiliki hubungan dengan akademi ini? Bahkan hingga sekarang, Akademi Wanyan dapat dengan mudah mendapatkan bantuan dari orang-orang itu. Menurut Zhou Shan dan Zhao Yue, meskipun sekte Yun Chao sangat hebat, mereka juga tidak mungkin bertarung mati-matian melawan kerajaan Wanyan, kan? Melihat ekspresi mereka, Yeyan pun tersenyum. Seharusnya tidak mungkin sesederhana yang mereka katakan, kan? Kalau Yeyan bersekolah di Akademi Wanyan, dia pasti akan mendapatkan tekanan yang besar dari mereka. Daripada seperti itu, Yeyan merasa lebih baik dia berlatih dengan santai. Oleh karena itu, Yeyan pun berkata, Maaf, aku tidak tertarik. Aku tidak ingin menyeret Akademi Wanyan ke dalam masalahku. Apa? Yeyan menolak tawaran ini? Zhou Shan dan Zhao Yue membelalakan mata mereka dengan terkejut. Mereka tidak menyangka Yeyan akan menolak tawaran ini dengan santai. Sejak Akademi Wanyan berdiri, belum pernah ada kejadian seperti ini.
Yeyan adalah orang pertama yang menolak tawaran dari Akademi Wanyan. Yeyan, kalau kamu khawatir Akademi Wanyan akan menjadikanmu murid terlebih dahulu, lalu mengusirmu setelah Yun Feksu menjadi ketua sekte Yun Chao yang selanjutnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Akademi Wanyan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku rasa ada satu hal lagi yang akan membuatmu tertarik. Ayahmu, Ye Xiaotian juga pernah bersekolah di Akademi Wanyan. Ucap Zhou Shan. Apa? Ucapan Zhou Shan langsung mengejutkan Yeyan, lalu dia pun segera menatap Yelong. Xiaotian memang pernah bersekolah di Akademi Wanyan, dia bahkan mengalahkan seluruh murid yang masuk ke akademi di waktu yang sama dengannya. Ucap Yelong, dulu Ye Xiaotian sangat hebat. Banyak orang yang menaruh harapan besar padanya dan percaya dia pasti bisa mencapai alam orang suci. Hanya saja sayang, Yelong, Yehu dan anggota keluarga Ye yang lain saling menatap satu sama lain sembari mempertimbangkan apakah mereka perlu memberitahukan segala sesuatu tentang Ye Xiaotian kepada Yan. Hanya saja sampai sekarang mereka belum membuat keputusan. Ayah juga pernah bersekolah di sana. Raut wajah Yeyan berubah menjadi serius. Namun, ayahnya tidak pernah memberitahukan hal ini kepadanya. Mendengar hal ini, Yeyan pun menjadi tertarik dengan akademi ini. Pada saat ini, wanita di dalam pedang Kaisar Langit juga mengirimkan transmisi suara. Akademi Wanyan memiliki fondasi yang dalam. Beberapa generasi orang suci di kerajaan ini pernah bersekolah di sana dan di sana juga ada banyak senjata. Kalau kamu bersekolah di sana, latihanmu pasti akan meningkat. Setelah Yeyan mendengar perkataan wanita itu, dia pun berkata sembari mengangguk. Baik, aku akan masuk ke Akademi Wanyan. Kalau begitu, kamu simpan plakat giok nila ini. Zhou Shan dan Zhou Yue pun merasa lega, lalu berkata, 1 bulan kemudian, datanglah ke Akademi Wanyan dengan membawa plakat giok ini. Nila? Yeyan hanya tersenyum. Setauku, level tertinggi yang akan Akademi Wanyan berikan kepada murid seharusnya giok ungu, kan? Zhou Shan dan Zhou Yue mengerutkan kening mereka, lalu berkata, giok ungu memang merupakan level tertinggi, tapi bakat dan kekuatanmu belum sampai ke level itu. Bagaimana kalian bisa tahu kekuatan dan bakatku yang sesungguhnya hanya selevel ini saja? Pada saat ini, Yeyan memusatkan perhatiannya, lalu aura di dalam tubuhnya langsung membludak. Kekuatan jiwa di dalam pil jiwanya pun langsung mengelilingi seluruh aula. Bab 56, tiba saatnya, keluarga Ye akan menjadi keluarga terhebat di kota Changyun. Kekuatan jiwa! Master jiwa! Master jiwa alam pembentukan alkimia tingkat 7. Tapi kekuatan ini setara dengan kekuatan master jiwa alam pembentukan alkimia tingkat 9. Apakah kekuatan jiwa juga bisa melangkahi alam? Hal ini hanya bisa dicapai dengan kekuatan jiwa yang sangat murni. Selain itu, dalam kurun waktu 1,5 bulan, dia bisa mencapai level seperti ini. Zhou Shan dan Zhou Yue langsung terdiam di tempat. Semua yang Yeyan katakan di atas panggung bulan ternyata benar. Yeyan sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan 7/10 dari kekuatan yang dia maksud tadi hanyalah 7/10 dari kekuatan spiritualnya. Beberapa saat kemudian, Zhou Shan dan Zhou Yue pun menghela napas, lalu mengeluarkan plakat giok ungu dan menyerahkannya kepada Yeyan. Dulu, ayahmu juga mendapat plakat giok ungu. Ayah juga mendapat plakat giok ungu. Raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi serius. Dulu, bakat ayah pasti sangat luar sehingga bisa mendapatkan plakat giok ungu yang merupakan giok level tertinggi di Akademi Wanyan. Meskipun ayah telah banyak berkorban demi keluarga Ye, ini bukanlah alasan dia tidak bisa mencapai alam orang suci, kan? Hal ini juga membuat Yeyan merasa bingung. Hanya saja, Zhou Shan dan Zhou Yue juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka berpesan kepada Yeyan, mereka pun meninggalkan kediaman Ye, tapi sebelum mereka pergi, Zhou Shan pun berkata, Zuan Chen adalah orang yang pendendam dan berhati sempit. Zuan Chen? Yeyan langsung mengernyitkan keningnya. Seharusnya Zuan Chen adalah seorang master jiwa alam gua spiritual, kan? Terus kenapa rupanya? Keluarga Ye saja tidak takut, apalagi Yeyan.
dia tentu lebih tidak takut lagi. Masih ada waktu 1 bulan, gumam Yeyan. 1 bulan lagi, Yeyan akan memasuki Akademi Wanyan, jadi dalam waktu 1 bulan ini, dia akan membereskan seluruh masalah di kota Changyun. Adapun keluarga Qi dan keluarga Feng, dia pasti akan membunuh mereka dalam waktu setengah bulan. Sekarang masih ada 1 senjata spiritual tingkat tinggi yang belum aku dapatkan, ucap Yeyan di dalam hati. Dia harus segera menemukan senjata spiritual itu agar kekuatannya bisa ditingkatkan lagi. Pada saat ini, Liu Qianqian dan pria tua itu kembali datang ke kediaman Ye. Mereka datang lagi. Seluruh anggota keluarga Ye langsung mengernyitkan kening mereka. Mereka pasti datang mencari masalah lagi. Melihat ekspresi Ye Long dan anggota keluarga yang lain, Liu Qianqian menatap si pria tua sembari bertanya, apakah keluarga Ye sangat membenci kita? Mungkin iya. Pria tua itu juga tersenyum getir. Kali ini aku datang ke sini, tidak memiliki maksud lain. Aku hanya ingin bertanya kamu mau pergi ke ibu kota? Tidak. Liu Qianqian menatap Yeyan lalu berkata, aku tahu kamu memiliki bakat yang luar biasa. Kebetulan sekarang Akademi Wanyan sedang menerima murid baru. Kalau kamu masuk ke Akademi Wanyan kamu mungkin bisa mendapat plakat giok hijau. Sebelum Liu Qianqian selesai berbicara, Yeyan mengeluarkan sebuah plakat giok. Apakah plakat giok yang kamu maksud adalah plakat giok yang seperti ini? Glek. Saat ini, Liu Qianqian langsung terdiam. Baik Liu Qianqian maupun si pria tua itu membelalakan mata mereka dengan kaget. Murid yang dipilih langsung oleh Akademi Wanyan. Bukankah hanya 1 orang yang memiliki kesempatan ini di kota Changyun? Plakat Gyokungu? Level tertinggi. Hal ini langsung membuat Liu Qianqian merasa malu. Hanya saja, Liu Qianqian tidak menyangka utusan dari Akademi Wanyan akan datang secepat ini dan dia juga tidak menyangka level yang mereka berikan kepada Yeyan setinggi ini, bahkan dirinya pun mungkin hanya bisa mendapatkan plakat giok biru. Saat ini, Yeyan tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih punya keperluan lain? Tidak, tidak. Sampai jumpa di Akademi Wanyan. Selain itu, berhati-hatilah dengan Zuan Chen. Liu Qianqian tersenyum getir, lalu segera meninggalkan kediaman Ye bersama si pria tua. Sebelum pergi, dia merasa sedikit bingung. Kenapa Yeyan bisa mendapatkan plakat Gyokungu? Liu Qianqian tidak mengerti kenapa Yeyan bisa mendapatkan plakat giok level tertinggi itu. Namun, akhirnya Liu Qianqian menghela napas, lalu berkata, meskipun Yeyan bisa masuk ke Akademi Wanyan, sebagai murid yang dipilih langsung dari kota Changyun, hal ini pasti akan memicu keributan yang besar, kan? Bagaimanapun juga, dibanding dengan kota-kota lain, praktisi dari kota Changyun jauh lebih lemah. Setelah dulu Ye Xiaotian mengalahkan seluruh murid Akademi Wanyan yang berada di angkatan yang sama dengannya, dia telah menyinggung banyak orang. Selain itu, sejak kejadian itu, para murid dari kota Changyun yang pergi ke Akademi Wanyan tidak ada yang berbakat seperti Ye Xiaotian lagi sehingga mereka selalu dihina oleh murid-murid lain. Sekarang Yeyan pergi ke Akademi Wanyan sebagai murid pilihan Akademi Wanyan yang mewakili kota Changyun. Ditambah lagi dia adalah putranya Ye Xiaotian, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi padanya. Setidaknya anak-anak berbakat dari keluarga lain pasti akan mencari masalah dengannya, kan? Liu Qianqian kembali berkata, tiba saatnya, kamu pasti tidak akan bisa bersikap sombong lagi dan bahkan akan meminta perlindungan dari keluarga Liu. Sembari memikirkan hal ini, Liu Qianqian pun langsung berangkat menuju ibu kota. Di dalam kediaman Yeyan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Liu Qianqian. Sekalipun Yeyan tahu, palingan dia hanya akan tertawa. Pada saat ini, Yeyan masuk ke dalam pavilionnya. Tanpa mengulur-ulur waktu, dia langsung mengeluarkan tungku pembuat pil, lalu mulai membuat obat. Berberbar. Tengah malam, mata Yeyan tiba-tiba terbuka. Obat-obatan ini akhirnya selesai, lalu dia pun langsung memasukkan obat-obatan itu ke dalam botol giok. Obat-obatan ini cukup keluarga Ye gunakan untuk berlatih selama sebulan. Tidak hanya itu,
Yayan juga membuatkan sejumlah pil spiritual tingkat dasar yang bisa membantu anak-anak muda keluarga yang meningkatkan latihan tubuh mereka. Bahkan ada beberapa pil spiritual tingkat menengah yang sangat manjur untuk praktisi alam pembentukan alkimia. Semua ini Yayan lakukan hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja. Jangankan di kerajaan Wanyan, di sekte Yuncao sekalipun dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dalam kurun waktu beberapa jam ini, orang-orang yang mengaku sebagai master pembuat pil berbakat pun hanya bisa membuat 1 butir pil obat. Teknik pembuatan obat Yayan ini bahkan bisa membuat mereka merasa sangat malu hingga ingin bunuh diri. Selain itu, di saat Yayan membuat obat-obatan ini, kekuatan jiwa Yayan juga telah mengalami peningkatan. Sebelumnya, Yayan hanya seorang master jiwa alam pembentukan alkimia tingkat 7. Tapi sekarang dia telah menjadi seorang master alam pembentukan alkimia tingkat 8. Pada saat ini, Yayan berkata sembari memusatkan perhatiannya. Sudah saatnya aku untuk mencoba membuat formasi. Ber. Yayan mengerahkan kekuatan jiwanya, lalu langsung mengubahnya menjadi jimat. Agar bisa berhasil membuat formasi kondensasi energi spiritual, aku memerlukan 42 jimat yang berbeda, ucap Yayan di dalam hati. Sebelumnya, dia hanya mengendalikan 30 jimat. Tapi sekarang kekuatan spiritualnya telah meningkat sehingga dia cukup percaya dirinya bisa melakukannya. Saat ini, Yayan akan mengondensasikan 30 jimat terlebih dahulu, lalu dia pun berteriak. Turunkan! Seketika, jimat-jimat ini langsung mendarat di atas tanah, lalu raut wajah Yayan berubah menjadi semakin serius. Kondensasikan lagi! Begitu Yayan selesai berteriak, 10 jimat kembali muncul. Namun, pada saat ini, raut wajah Yayan sudah pucat pasi. Turunkan lagi! Setelah Yayan selesai berteriak, 10 jimat langsung mendarat di tanah. Tapi pada saat ini, dia sepertinya telah kehabisan tenaga, dahinya dipenuhi keringat dan sekujur tubuhnya sedikit gemetaran. Namun, Yayan tahu kalau dia berhenti sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Kondensasikan! Oleh karena itu, Yayan memaksa dirinya untuk fokus, lalu dia berteriak dengan segenap kekuatannya. Ber! 41 jimat muncul, lalu di bawah kendalinya akhirnya mendarat di atas tanah. Hal ini sepertinya juga telah menguras kekuatan pil jiwa Yayan, melemahnya kekuatan jiwa jauh lebih sengsara daripada melemahnya kekuatan spiritual. Hanya tinggal tahap terakhir. Namun, raut wajah Yayan terlihat tegas. Yayan mengertakkan giginya, lalu berteriak di dalam hati untuk kembali mengondensasikan jimat. Bang! Sebuah teriakan terdengar, lalu di bawah kendali Yayan, jimat ini pun akhirnya berhasil mendarat di posisi terakhir. Namun, jimat-jimat yang berbeda dan berada di posisi yang berbeda-beda ini langsung menyatu dan membentuk sebuah formasi. Kemudian, energi spiritual di sekeliling tempat ini langsung berkumpul di tempat ini. Formasi kondensasi energi spiritual ini akhirnya selesai. Yayan tersenyum, akhirnya semua usahanya tidak sia-sia. Dengan adanya formasi ini, ditambah dengan obat-obat yang sudah Yayan siapkan, dalam kurun waktu kurang dari setengah bulan, kekuatan seluruh anggota keluarga Ye pasti akan meningkat. Tiba saatnya, keluarga Ye akan menjadi keluarga terhebat di kota Changyun. Bagaimana mungkin keluarga Ye terus menjadi keluarga yang dikendalikan oleh keluarga lain? Suatu saat seekor naga yang tertidur pun pasti akan bangun untuk menyerang. Bab 57. Suasana hatiku sedang baik, jadi aku sekalian membunuhnya. Di bawah langit malam, setelah Yayan selesai berpesan kepada semua orang, dia pun kembali meninggalkan kediaman Ye. Menurut catatan di buku kuno Tanah Senjata Kerajaan Wanyan, tempat dikuburnya senjata tingkat atas yang terakhir berada di dekat ibu kota. Selain dekat dengan kota Shuyuan dan kota Fang, kota Changyun juga dekat dengan ibu kota. Hanya saja, ketiga sisi kota ini dikelilingi oleh pegunungan, tapi di sisi yang satu lagi ada sebuah gerbang kota yang mengarah ke sebuah jalan menuju ibu kota. Namun, kalau Yayan melewati gerbang kota, wali kota pasti akan tahu dia hendak pergi ke ibu kota.
Yayan pun langsung memutuskan melewati jalan memutar yang panjang. Dia akan melewati pegunungan sehingga dia juga bisa mengasah dirinya. Beberapa hari kemudian, di kedalaman pegunungan, sorot mata Yayan berubah menjadi serius. Di depannya ada seekor binatang spiritual alam gua spiritual tingkat pertama yang sedang meraung. Orangnya sangat kuat dan ia sedang menatap Yayan lekat-lekat. Yayan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menghadapi binatang spiritual ini, langsung mengubahnya menjadi belasan jimat yang terus-menerus menyerang binatang spiritual itu. Bam bam bam. Rentetan suara bergemuruh langsung menggema di tempat itu. Meskipun jimat ini tidak berhasil membunuh binatang spiritual dan sorot mata binatang spiritual itu telah menjadi gelap, jimat ini telah membuat serangan binatang spiritual itu berhenti sejenak. Ini saatnya, teriak Yayan di dalam hati. Kemudian, dia segera menusukkan pedang Kaisar Langit ke arah binatang spiritual itu. Energi pedang langsung bergemuruh, lalu aura pedang dan serangan Yayan langsung menembus kepala binatang spiritual itu. Yayan menghela napas, lalu duduk di atas tanah dengan lemas karena kelelahan. Binatang spiritual alam gua spiritual memang luar biasa. Gumam Yayan di dalam hatinya. Demi membunuh binatang spiritual ini, dia telah menguras banyak energinya, tapi untung saja hasilnya cukup baik. PVT. Setelah beristirahat sebentar, Yayan pun langsung mengeluarkan kristal binatang spiritual itu dengan satu tebasan. Pada saat ini, Yayan bisa merasakan pedang Kaisar Langit tiba-tiba bergetar. Auranya juga menjadi jauh lebih kuat. Pedang ini menjadi semakin tajam. Tak lama lagi pedang ini pasti akan meningkat menjadi senjata suci. Kalau aku terus berjalan ke depan, aku sudah bisa keluar dari pegunungan ini, lalu mengarah ke ibu kota. Raut wajah Yayan berubah menjadi serius, lalu dia meninggalkan tempat ini, menuju ke sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota tempat senjata tingkat atas itu dikuburkan. Pada saat ini, di dalam kediaman wali kota di kota Changyun. Setelah aku hitung-hitung waktunya, seharusnya Master Jiwa Zuanchen sudah menerima surat itu, ucap Chang Shang. Kelihatannya, Zuanchen pasti akan datang, tapi bertambah kuatnya Yayan membuatku merasa tidak tenang. Aku juga akan mengirimkan surat kepada keluarga Yun, lalu meminta mereka menyebarkan di seluruh penjuru ibu kota bahwa aku sudah diusir dari keluarga Yun, ucap Nenek Wa dengan raut wajah berwibawa. Chang Shang memahami makna mendalam di balik ucapan Nenek Wa. Asalkan keluarga Yun telah mengusir Nenek Wa, kalau Nenek Wa menyerang Yayan, tindakannya ini tidak akan melibatkan keluarga Yun. Kita tunggu sampai Master Jiwa Zuanchen tiba di kota Changyun. Nanti, aku akan ikut menyerang Yayan, lalu bergabung dengan keluarga Qi dan keluarga Yun. Nenek Wa lalu bertanya dengan raut wajah serius. Seharusnya persiapanmu tidak ada masalah, kan? Setiap tahun akan ada satu hari di mana kekuatan prasasti suci Changyun melemah selama 1 jam. Selama ini selalu begini. Setelah aku hitung waktunya, hal itu akan terjadi 10 hari lagi. Wali kota berani jamin tidak akan ada masalah dalam hal ini, ucap Chang Shang. Mendengar hal ini, senyuman di wajah Nenek Wa pun menjadi semakin lebar. 10 hari lagi akan menjadi hari kematian keluarga Ye. Aku ingin membunuh Yayan dengan tanganku sendiri. Bang! Pada saat ini, di sebuah pavilion tua yang terletak di Gunung Ling, raut wajah seorang pria tua yang tinggal di dalamnya terlihat sangat dingin. Berani-beraninya dia membunuh muridku, ujar Zuanchen. Aku tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh Changyang, aku juga tidak peduli dengan upacara suci Changyun. Yayan ini harus mati. Semuanya, sampaikan perintahku. Dalam waktu 5 hari, suruh semua orang-orang datang untuk membantu, lalu ikut aku ke kota Changyun. Baik. Di dalam pavilion, orang-orang gemetaran karena ketakutan. Begitu Master Jiwa murka, pasti akan terjadi pertumpahan darah yang tragis. Keluarga Ye pasti akan binasa. Yayan itu benar-benar tidak tahu diri, cibir beberapa murid Zuanchen. Pada saat ini, orang yang sedang mereka bicarakan sudah keluar dari pegunungan, menuju ke sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota. Menurut catatan di dalam buku kuno,
senjata spiritual tingkat atas terakhir seharusnya berada di kota kecil ini. Setelah Yayan memasuki kota kecil ini, dia memfokuskan pandangannya, lalu langsung melihat ke sebuah arah. Tatapannya tertuju pada sebuah lempengan batu raksasa di pusat kota. Selama bertahun-tahun, lempengan batu ini terus dibiarkan di sini dan tidak ada orang yang peduli dengannya. Lempengan batu ini sudah lama menjadi benda tak berpemilik. Bagaimanapun juga, sekalipun ada seorang master di sini, dia juga tidak akan memperhatikan lempengan batu ini. Melihat hal ini, Yayan pun langsung merasa lega. Satu-satunya hartaku hanya semua uang spiritual ini. Aku mohon kamu jangan mengambil semuanya. Anakku sakit. Aku perlu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, Yayan dikejutkan oleh sebuah suara yang tidak jauh dari sana. Bahkan orang-orang di sekitar juga melihat ke asal suara itu, tapi tidak ada yang berani maju untuk menolong. Yayan melihat seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian penuh tambalan sedang berlutut di atas tanah sembari menggenggam 3 keping uang spiritual dengan erat. Hai MPH! Di hadapan wanita parubaya itu, berdiri 3 orang pria yang sedang tersenyum sinis sembari berkata, "Sepertinya kamu cari mati." Wus! Begitu salah seorang dari ketiga pria itu selesai berbicara, dia langsung menendang wanita parubaya itu hingga membuatnya tersungkur di atas tanah dengan keras. "Jangan pukul ibuku." Pada saat ini, seorang gadis kecil berjalan keluar. Dia berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Wajahnya terlihat pucat karena sedang sakit dan jalannya pun sedikit gemetaran. Tetapi dia tetap berjalan ke sisi wanita parubaya itu untuk melindunginya. "Kalian sekeluarga benar-benar tidak tahu diuntung. Kalau begitu jangan salahkan aku." Raut wajah ketiga pria itu langsung berubah menjadi kejam, lalu niat membunuh yang kuat menyelimuti wajah mereka. "Hais!" Orang-orang di sekitar langsung menghela napas tak berdaya. Mereka tidak berani maju untuk menolong, karena bagaimanapun juga, ketiga pria ini adalah seorang praktisi dan bahkan memiliki kedudukan yang istimewa. Namun, pada saat ini, Yayan bergerak, lalu langsung menghentikan serangan salah seorang pria yang hendak menyerang wanita parubaya itu. Aksi Yayan ini langsung mengejutkan orang-orang. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghentikanku?" Ucap salah seorang pria sembari menatap Yayan dengan marah. Di kota kecil ini, pria itu selalu bertindak seenaknya. Ini pertama kalinya ada orang yang berani menghentikannya. Yayan tidak menghiraukan pria itu, sebaliknya dia bertanya pada gadis kecil dan wanita parubaya itu. "Adik, kalian tidak apa-apa, kan? Terima kasih banyak, kami baik-baik saja, tapi aku takut kamu akan terlibat. Mereka adalah..." Ucap wanita parubaya itu sembari menggelengkan kepalanya, sorot matanya penuh dengan kekhawatiran. "Hahaha, sekarang kamu sudah takut? Anak muda, kamu dengar baik-baik, kami adalah murid Master Jiwa Zuanchen. Kamu pasti pernah mendengar nama Zuanchen, kan?" Ketiga orang ini terlihat sangat sombong. Sebenarnya tidak ada yang peduli mereka muridnya siapa. Namun, karena ketiga orang ini membawa-bawa nama Zuanchen, orang-orang pun merasa takut. Justru karena kedudukan mereka inilah, mereka bertiga menjadi sangat sombong. "Hanya itu saja?" Yayan menatap ketiga pria itu seperti menatap orang bodoh. Ketiga pria itu juga terkejut, mereka tidak menyangka Yayan sama sekali tidak takut. Apakah pemuda ini adalah tuan muda salah satu keluarga terpandang di ibu kota? Tidak mungkin. Tuan muda dari keluarga terpandang mana yang akan datang ke kota kecil seperti tempat ini? Memikirkan hal ini, ketiga orang itu pun menjadi semakin sombong. "Kamu belum pernah mendengar nama Master Jiwa Zuanchen? Dia adalah..." Yayan langsung menyela perkataan mereka. "Aku pernah mendengar namanya. Aku bahkan kenal dengan salah satu murid yang bernama Chang Yang." "Apa? Kamu kenal dengan Kak Chang Yang?" Orang-orang ini langsung terkejut. Chang Yang adalah murid yang dibimbing langsung oleh Zuanchen sehingga kedudukannya jauh lebih tinggi daripada mereka. Yayan membuka mulutnya,
lalu berbicara dengan nada suara yang sangat tenang dan bahkan sebuah senyum merekah di wajahnya. Aku kenal dengannya dan kami sangat akrab. Beberapa hari yang lalu suasana hatiku sedang baik, jadi aku sekalian membunuhnya. Bab 58, apakah kalian datang untuk membunuh kami? Saat mendengar itu, ekspresi wajah mereka bertiga langsung menegang. Chang Yang adalah murid pewaris guru mereka, tapi malah langsung dibunuh ketika dia senang. Untuk sesaat tubuh mereka gemetaran. Mereka bertiga menggertakkan gigi. Bocah, kamu ingin menipu siapa? Apa dengan kemampuan saudara Chang Yang seperti itu, bisa kamu bunuh? Kamu berani membunuhnya? Bang! Setelah mengucapkan itu, mereka bertiga bertindak kejam dengan langsung menyerang Yeyan menggunakan kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 2. Mereka terlihat penuh dengan aura membunuh. Tujuan mereka yaitu ingin Yeyan mati. Hal ini membuat tatapan Yeyan menjadi dingin, auranya yang membludak menyerang ke sana. Apa? Ekspresi wajah mereka bertiga langsung berubah saat merasakan kekuatan Yeyan yang tidak lebih lemah dari alam pembentukan alkimia tingkat 9. Sekarang mereka baru benar-benar percaya kalau Yeyan yang membunuh Chang Yang. Hanya saja kenapa Yeyan begitu berani? Apakah dia tidak takut Zuan Chen akan balas dendam? Mereka bertiga juga bukan orang bodoh, sama sekali tidak berani menyinggung murid dari keluarga besar. Oleh karena itu, mereka baru memilih untuk bersikap sombong di daerah pinggiran ibu kota. Tapi siapa yang menyangka malah bertemu dengan orang yang sulit dihadapi ini? Seorang pemuda yang sangat berbakat untuk apa berada di sini? Apakah datang hanya untuk membunuh orang kecil seperti kami? Bam! Di saat mereka sedang sibuk mengeluh, kekuatan Yeyan langsung menyerang mereka. 3 mayat berubah menjadi kabut darah. Srek! Orang-orang yang berada di sekitar sangat terkejut. Namun, tatapan mereka terlihat sedikit gembira juga karena 3 orang pengganggu di kota mereka sudah hilang. Kakak sangat hebat. Seorang anak perempuan berkata dengan semangat walau tubuhnya gemetaran karena sakit. Yeyan tersenyum. Dia lalu mengeluarkan sebungkus bahan obat. Lalu mengubah kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi api dan membakar bahan obat itu. Esensi yang ada di dalamnya juga dikeluarkan. Makanlah, penyakitmu akan sembuh. Ujar Yeyan, dia bisa melihat kalau anak perempuan ini hanya terkena demam saja. Sebungkus bahan obat ini bisa membuatnya sembuh. Terima kasih Tuan Penolong. Ujar seorang wanita parubaya. Claudi, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Penolong. Terima kasih kakak. Ujar anak perempuan bernama Claudi itu. Yeyan tersenyum lagi, dia lalu menatap ke arah piring batu. Tuan Penolong, piring batu ini sudah lama berada di sini. Semua orang merasa terganggu dengannya. Hanya saja piring batu ini terlalu berat jadi tidak ada yang bisa memindahkannya. Karena itu dia tetap berada di sini. Ujar wanita itu setelah melihat arah pandang Yeyan. Kalau begitu apa boleh aku bawa pergi? Tanya Yeyan. Kali ini bukan hanya wanita itu, semua orang yang di sana langsung menjawab. Tentu saja boleh. Bang! Di bawah tatapan semua orang, Yeyan mengumpulkan kekuatan dan langsung mengangkat piring batu dengan telapak tangannya. Lalu, memasukkan piring batu ke dalam tas penyimpanan. Banyak anak kecil yang terlihat berbinar saat menyaksikan adegan ini. Apakah ini adalah praktisi? Mereka seperti melihat sebuah masa depan yang cerah. Saat Yeyan bersiap untuk pergi, seseorang berkata, Adik, lebih baik kamu ganti arah jalan saja. 3 orang jahat yang kamu bunuh tadi adalah murid terkenal Master Jiwa Zuan Chen. 20 mil dari arah yang akan kamu lewati ini ada seorang murid inti yang sangat kuat. Mereka bisa begitu sombong karena adanya murid inti yang berada di sana. Murid inti Zuan Chen. Yeyan menyeringai, lalu dia terus berjalan ke arah itu. Hei Dik! Orang itu hanya bisa menghela napas saat melihat Yeyan yang terus berjalan lurus ke arah jalan itu. Semua orang bergumam. Mungkin ini adalah keberanian dari seni bela diri. Kalau saja adik ini bisa melenyapkan orang itu.
maka kota kecil kita tidak akan ada pengganggu lagi. Hah, kita sudah berhutang budi yang begitu besar terhadap adik ini, tapi masih belum tahu namanya siapa. Sayang sekali, Yayan sudah berjalan jauh. Namun anak perempuan bernama Claudie itu terus mengingat rupa wajah Yayan. Kelak dia pasti akan membalas budi kalau saja masih bisa bertemu. Di kejauhan 10 mil, Yayan menghentikan langkahnya. Tidak jauh dari sana dia melihat sebuah gua tersembunyi yang sangat cocok untuk dijadikan tempat berlatih. Karena itu, Yayan masuk ke dalam lalu mengeluarkan piring batu. Kondensasikan! Yayan berteriak dalam hati saat melihat jimat suci yang tidak jelas di atasnya. Ber! Jimat suci itu langsung dikondensasi oleh Yayan. Lalu piring batu mengeluarkan sebuah cahaya terang memperlihatkan semua isi di dalam. Cermin batu! Senjata spiritual tingkat tinggi. Kekuatan spiritualnya juga melimpah, bahkan lebih besar dibandingkan dengan 2 senjata spiritual sebelumnya. Yayan menyeringai, dia tidak merasa ragu sedikit pun dan langsung mengaktifkan mantra pedang langit. Semuanya terasa sangat familiar dan mudah. Yayan lalu menghisap senjata spiritual tingkat atas ini ke dalam tubuh, kemudian mulai memurnikannya. 1 jam kemudian, Yayan menghela napas. Kekuatannya meningkat lagi. Alam pembentukan alkimia tingkat 8. Ujar Yayan. Kekuatan jiwanya sendiri sudah mencapai ke master jiwa alam pembentukan alkimia tingkat 9. Yayan mengangguk puas. Kemudian, dia tersenyum masam. Cermin batu ini memiliki kualitas tinggi di antara senjata spiritual tingkat atas. Senjata spiritual juga sama seperti pil obat di mana level 1 adalah yang terendah lalu level 9 tertinggi. Cermin batu ini setidaknya sebanding dengan senjata spiritual tingkat atas di level 5. Namun karena hal ini jugalah Yayan merasa khawatir. Dia masih tidak bisa membuka halaman terakhir buku kuno tentang tanah senjata kerajaan Wanyan. Sekarang dia juga tidak memiliki senjata spiritual lagi. Sehingga akan sedikit sulit kalau ingin cepat menaikkan tingkat kultivasi. Suasana hati Yayan risau karena hal ini. Sepertinya memang harus melenyapkan markas murid inti Zuanchen agar suasana hatiku bisa membaik. Ucap Yayan. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju ke tempat murid inti yang berada di 12 mil kejauhan. Saat ini di dalam markas, mata Wang Bao terlihat memerah dan penuh dengan aura membunuh. Dia memegang sepucuk surat di tangannya. Zuanchen sendiri yang mengeluarkan perintah ini. Saudara Chang yang sudah meninggal? Walaupun Wang Bao sudah berumur sekitar 40 tahunan, magang pewaris tetap menjadi murid tertua. Dibunuh oleh Yayan? Aura membunuhnya semakin tajam. Dia itu hanya semut yang berada di alam pembentukan alkimia. Aku sendiri yang akan memenggal kepalanya saat aku sampai di kota Changyun. Namun, tidak lama setelah dia berkata, ada seorang murid yang masuk ke dalam markas untuk menginformasikan kematian 3 orang tadi. Apa? Maksudmu, mereka bertiga sudah meninggal? Dipukul sampai mati oleh seorang pemuda? Kalau begitu orang-orang di kota sana juga tidak bersedia mengatakan siapa pemukulnya, juga tidak bersedia menceritakan secara rinci. Orang-orang di desa ini benar-benar meremehkan kita. Bagus juga. Hari ini kota kecil ini akan langsung dilenyapkan untuk membalaskan dendam mereka bertiga. Selain itu juga untuk menaikkan nama guru mereka. Ini adalah akibat dari menyinggung murid dari sekte Zuanchen. Setelah selesai melenyapkan, kita pergi ke kota Changyun untuk membunuh Yayan. Aura membunuh di mata Wang Bao terlihat semakin jelas. Oh, akibat apa yang akan diterima kalau menyinggung murid dari sekte Zuanchen? Di saat mereka akan berangkat keluar dari markas terlihat bayangan tubuh Yayan di sana, berbicara sambil menatap Wang Bao. Wang Bao mengernyit saat mendengar ini lalu bertanya. Kamu yang sudah membunuh mereka bertiga? Beraninya kamu menyentuh mereka setelah tahu mereka adalah murid dari guruku? Lalu masih berani sekali mencari sampai kemari? Kalau Anda memang punya nyali, beritahu nama Anda. Pedangku tidak membunuh orang tanpa nama. Yayan tersenyum. Yayan dari kota Changyun.